Episode ini berlanjut saat Kazuhiro dan temannya melakukan panggilan video kepada Natsumi. Natsumi, yang sedang bersama Naruo, tentu saja panik. Ia membiarkan panggilan itu berdering tanpa menjawabnya. Naruo, yang melihat nama Kazuhiro di layar, hanya bisa diam dengan ekspresi cemburu. Natsumi mencoba bersikap santai, beralasan tidak mau menerima telepon urusan kantor di luar jam kerja. Padahal jelas-jelas itu adalah panggilan dari suaminya. Naruo yang mendengar itu hanya bisa mengendalikan wajah dan emosinya saja, berusaha tetap terlihat biasa saja dan tersenyum pada Natsumi. Mungkin Naruo tidak ingin perasaan cemburunya jadi membebani Natsumi. Cerita beralih ke dunia kerja Natsumi yang penuh persaingan. Ia bertemu lagi dengan penulis muda yang sedang naik daun, Shohei Nagayama. Dalam pertemuan ini, Nagayama curhat kalau ia sebenarnya kurang nyaman dengan Kazuhiro sebagai editornya. Menurutnya, Kazuhiro terlalu pandai bicara dan terkesan licik, sehingga sulit dipercaya. Disinilah Natsumi menunjukkan kelasnya sebagai editor hebat. Bukannya ikut menjelek-jelekkan suaminya, ia malah membela Kazuhiro secara profesional. Natsumi mengakui bahwa meskipun suaminya itu menyebalkan secara pribadi, kemampuannya sebagai editor tidak perlu diragukan. Ia meyakinkan Nagayama bahwa pujian dari Kazuhiro itu tulus dan bisa dipercaya. Sikap jujur dan profesional Natsumi ini justru membuat Nagayama semakin terkesan. Natsumi kemudian menjelaskan hubungannya dengan Kazuhiro kepada Nagayama dengan sebuah analogi yang indah. Ia bilang, mereka seperti dua orang yang berjalan di jalur yang berbeda, tapi anehnya selalu bertemu di persimpangan yang sama. Di persimpangan itulah mereka bersaing, bertarung, tapi juga saling memahami. Nagayama, sebagai seorang penulis, sangat tersentuh dengan cara Natsumi menggambarkan hubungannya. Ia menyebut mereka sebagai musuh alami yang harus saling mencintai. Natsumi pun berjanji bahwa ia akan memberikan karya yang lebih baik untuk Nagayama. Di kantor, gosip soal Natsumi dan Kazuhiro yang rebutan penulis tentu saja jadi topik hangat. Tapi ada drama lain yang terjadi. Seorang rekan kerja junior Natsumi, Yamauchi, terlihat sangat murung setelah dimarahi oleh penulis senior. Ia merajuk dan melampiaskan kekesalannya pada Natsumi. Merasa iri karena Natsumi selalu bisa bekerja dengan penulis yang ia sukai. Natsumi, dengan sikapnya yang dingin, tapi sebenarnya peduli, mencoba menghibur Yamauchi dengan caranya sendiri. Ia tidak memberikan kata-kata manis, tapi justru memberikan perspektif baru. Natsumi mengatakan bahwa pekerjaan sebagai editor itu seperti membuka kotak goblin. Kita tidak pernah tahu apa isinya, sampai kita membukanya. Terkadang isinya menyakitkan. Tapi disitulah letak keseruannya. Mampu menghadapi hal-hal tak terduga dan menyakitkan dari para penulis adalah bagian dari daya tarik pekerjaan itu. Nasihat unik ini pun akhirnya berhasil membuat Yamauchi merasa menjadi lebih baik. Malam harinya, Natsumi kembali curhat dengan sahabatnya, Kyoko. Kali ini, Natsumi benar-benar terlihat seperti orang yang sedang mabuk cinta. Ia bercerita dengan semangat bagaimana setiap kali bertemu Naruo, jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya terasa panas. Ia merasa kembali menjadi remaja. Kyoko, dengan gaya ceplas-ceplosnya, menggoda Natsumi. Menurutnya, Natsumi bisa jatuh cinta pada Naruo yang sederhana justru karena ia sudah berusia 37 tahun. Kalau Natsumi masih berusia 20-an, ia pasti lebih memilih pria mapan dan tidak akan tahan dengan pria yang bahkan tidak punya gelas anggur di rumahnya. Obrolan mereka menunjukkan betapa waktu dan pengalaman bisa mengubah cara pandang seseorang tentang cinta. Bagi Natsumi, bersama Naruo membuatnya bisa melupakan semua masalah dan fokus pada perasaan cinta yang murni. Sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Natsumi dan Naruo akhirnya bisa berkencan dengan bebas. Kencan mereka sangat sederhana. Hanya berjalan-jalan tanpa tujuan sambil bergandengan tangan. Tapi bagi Natsumi, kemewahan sesungguhnya adalah bisa melakukan hal sesederhana itu. Ia merasa sangat bahagia, sampai-sampai ia merasa malu pada dirinya. Naruo kemudian membuat sebuah pengakuan yang sangat puitis. Ia bilang, Natsumi itu seperti kacamata eksklusif baginya. Melalui kacamata itu, ia bisa melihat dunia dengan cara yang baru dan berbeda. Pemandangan yang biasa pun terasa istimewa. Tentu saja. Natsumi membalasnya dengan mengatakan bahwa Naruo juga adalah kacamata eksklusif baginya. Setelah seharian berkencan, mereka makan malam di sebuah kedai sederhana. Suasananya sangat hangat dan penuh canda tawa. Namun, Naruo, yang sepertinya sudah memendam pertanyaan ini sejak lama, menatap Natsumi dengan dalam. Kemudian,
Dengan suara pelan, ia bertanya, "Natsumi, apakah kamu sudah tidur dengan suamimu sejak kamu bertemu denganku?" Pertanyaan itu langsung menusuk jantung Natsumi. Ia terdiam, tidak bisa menjawab. Wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Sementara Natsumi bergelut dengan pertanyaan sulit dari Naruo. Adegan terakhir membawa kita ke tempat yang sama sekali berbeda. Sebuah bioskop. Di sana, kita melihat Kazuhiro sedang berkencan dengan selingkuhannya, Fuyu. Mereka terlihat seperti pasangan normal yang sedang menikmati malam minggunya. Tapi, takdir memang penuh kejutan. Di bioskop yang sama ternyata ada Kyoko, sahabat Natsumi. Ia juga sedang berkencan. Mungkin dengan dokter yang ia ceritakan sebelumnya. Saat sedang mengantre, mata Kyoko tidak sengaja menangkap pemandangan yang membuatnya syok. Ia melihat Kazuhiro, suami sahabat baiknya, sedang bermesraan dengan seorang wanita muda yang jelas-jelas bukan Natsumi. Kyoko langsung terpaku, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dunia seakan berhenti berputar. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menghampiri Kazuhiro? Atau dia akan memberitahu Natsumi soal pengkhianatan yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri? Episode ini ditutup dengan 2 bom waktu yang siap meledak.